Ini padahal pada waktu itu saya sudah pasrah, ya Allah sudahlah. Mungkin kalau sudah tidak Engkau izinkan untuk kembali, saya besok akan ke Polres, akan bikin lagi SIM. Besoknya saya akan kembali, sorenya ada orang supir Call Mini yang mengantarkan ke rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudara pemirsa setia channel Majmu'atul Hikam rahimakumullah. Pada kesempatan ini alhamdulillah saya diberikan kembali kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi channel Majmu'atul Hikam, di mana beberapa hari kemarin saya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ujian berupa sakit, sehingga beberapa hari ke belakang saya tidak bisa mengisi channel Majmu'atul Hikam dikarenakan suaranya belum begitu stabil dan sekarang pun masih ada serak-serak basahnya begitu ya. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kembali saya untuk mengisi beberapa materi yang insyaallah akan saya sampaikan pada kesempatan ini. Di mana pada kesempatan ini insyaallah saya akan meng-share sebuah tata cara mengembalikan barang yang hilang. Mungkin barang itu adalah barang yang berharga untuk Anda, entah itu emas atau mungkin adalah barang-barang yang berharga lainnya seperti kendaraan, dompet, SIM, STNK dan lain sebagainya. Mungkin ini adalah apabila Anda kehilangan barang-barang tersebut, mungkin Anda sangat kelabakan, mungkin Anda sangat galau sehingga ingin barang-barang tersebut Allah Subhanahu wa taala kembalikan kepada Anda. Pada kesempatan ini insya Allah saya akan meng-sharekan beberapa cara atau beberapa tata cara doa yang harus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya barang-barang yang berharga tersebut bisa kembali lagi kepada Anda. Pada video saya sebelumnya saya telah menjelaskan dengan tata cara membacakan Ya Hafidhu 119 kali, kemudian doanya juga dibaca 119 kali. Akan tetapi pada kesempatan ini saya mengambil sumber dari kitab Duratul Hukama. Kitab Duratul Hukama, kitabnya seperti ini. Kebetulan jilidnya sudah robek ya, sudah tidak ada jilidnya. Tahadus bin Ni'mah saya ijazah kitab ini sekitar pada tahun 2010. Jadi sekitar ini kitab ini di saya miliki sudah sekitar berumur 13 tahun ya. Sehingga jilidnya sudah tidak ada, mungkin karena keseringan dibuka mungkin ya, gak tahu karena emang robek begitu ya. Nah, pada kitab Duratul Hukama halaman 29, bagi Anda yang mungkin memiliki kitabnya silakan dibuka. Kitab Duratul Hukama ini disusun oleh Kiai Haji Jujun Sirajuddin, pengasuh pondok pesantren Sirajuddin di Cisaat, Sukabumi. Bagi Anda yang mungkin mengetahui beliau atau bagi Anda yang mungkin mengenal beliau, silahkan bertawasul kepada beliau sebelum Anda mengamalkan amalan ini. Di dalam kitab Duratul Hukam halaman 29, mu'alif menerangkan kepada kita apabila kita memiliki barang yang mungkin berharga kemudian akan kita pinta kepada Allah Subhanahu wa taala kembali supaya kembali kepada kita. Maka tata caranya adalah, sebelum saya lanjutkan, bagi Anda yang mungkin baru bergabung, silahkan diklik dulu tombol subscribe-nya. Like, komen, share sebanyak-banyaknya kepada saudara dan rekan-rekan kita yang mungkin membutuhkan. Baik, saya lanjutkan. Di dalam kitab ini, di dalam kitab Duratul Hukam halaman 29, mu'alif menerangkan kepada kita
bahwasanya apabila ada barang yang hilang, kemudian kita ingin memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya barang tersebut dikembalikan kepada kita, akan tetapi barang ini yang dimaksud adalah barang-barang berharga yang tidak kita bawa setiap saat. Karena barang berharga yang kita bawa setiap saat, kemanapun kita bawa barang tersebut, ke kamar mandi, kemana-mana itu barang selalu kita bawa, itu insya Allah tidak akan hilang. Ini adalah barang yang dimaksud di sini adalah barang yang berharga, akan tetapi terkadang kita tinggalkan. Seperti apa? Seperti dompet, kendaraan, STNK, karena itu tidak selalu kita bawa kemana-mana. Tapi kalau barang yang berharga yang selalu kita bawa kemana-mana, itu tidak akan hilang insya Allah. Ya mungkin terkadang bangun, terkadang juga tidur, seperti itu. Nah itu tidak akan hilang. Yang dimaksud barang hilang di sini adalah barang yang terkadang kita tinggalkan, kemudian kita hilang. Nah ini tata caranya di sini dijelaskan. Silahkan Anda baca Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Saya ulangi, kalimat yang harus Anda baca adalah Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Itu adalah kalimat yang harus Anda baca. Berapa kali harus kita baca kalimat ini, ayat ini? Yang harus kita baca adalah sebanyak 3.210 kali. Nah, ini banyak ya. Ya mungkin dibandingkan dengan harta yang mungkin hilang akan lebih berharga lagi, dan ini akan terasa sedikit apabila harga barang yang ingin kita pinta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kembali ini lebih berharga, sehingga ukuran jumlah 3.210 inilah tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kita harus membuat lagi STNK, membuat lagi atau membeli lagi kendaraan, mungkin ini akan lebih mahal harganya. Sehingga silakan Anda bacakan saja dengan niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, taqarrub, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kalimah Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad sebanyak 3.210. Akan tetapi tidak hanya dibaca 3.210, setiap 100 silahkan Anda baca doanya. Allahumma jma' baini wa baina dhallati bi khairin innaka ala kulli syai'in qadir. Itu doanya ya. Jadi setiap 100 kalimat Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad sebanyak 100 kali. Nah, setelah 100 maka silakan Anda baca Allahumma jma' baini wa baina dhallati bi khairin innaka ala kulli syai'in qadir. Cukup sekali saja. Setelah 100 baca lagi doanya Allahumma jma' baini wa baina dhallati bi khairin innaka ala kulli syai'in qadir. 100 lagi, dan setelah 3.200, nah setelah yang 10-nya maka Anda baca lagi sekali Allahumma jma' baini wa baina dhallati bi khairin innaka ala kulli syai'in qadir. Maka insya Allah apabila kita sudah mengamalkan amalan ini, barang yang berharga tersebut yang sudah hilang dari hadapan kita, maka insya Allah dengan cara Allah Subhanahu wa taala akan kembali kepada kita. Entah itu tiba-tiba ada yang mengantarkan kepada kita, entah itu barangnya tiba-tiba ada di rumah kita, entah itu orang yang mencuri tiba-tiba mengembalikan ke rumah kita. Ini banyak kejadian ya. Saya dulu pernah hilang dompet. Masya Allah. Waktu itu hilang dompet, di dalamnya terdapat STNK, SIM, ATM, dan lain sebagainya. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dalam hati terasa gundah ya, takutnya tidak kembali lagi karena hilangnya adalah di tempat ramai, takut tidak kembali lagi. Ternyata subhanallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala barang yang hilang tersebut termasuk SIM, tiba-tiba ada seorang supir Call Mini yang mengantarkan ke rumah. Subhanallah. Ini padahal pada waktu itu saya sudah pasrah, ya Allah sudahlah. Mungkin kalau sudah tidak Engkau izinkan untuk kembali, saya besok akan ke Polres, akan bikin lagi SIM. Besoknya saya akan kembali, sorenya
ada orang supir Call Mini yang mengantarkan ke rumah, subhanallah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, barang yang hilang tersebut termasuk SIM yang besoknya akan saya buat kembali ke Polres, ternyata bisa dikembalikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sehingga rencana saya untuk membuat SIM kembali ke Polres ini tidak jadi. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, silakan Anda yakinkan ketika Anda memiliki barang hilang, maka Anda bacakan saja Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad sebanyak 3210. Setiap 100 membaca Allahumma jma' baini wa baina dhaddati bi khairin innaka ala kulli syai'in qadir setiap 100 dan 10-nya. Ini adalah apabila kita mencari barang-barang kita yang hilang untuk diri kita. Pernah juga suatu saat ibunya anak-anak kehilangan kalung, kehilangan kalung emas ketika tidur. Ini anehnya, ketika tidur hilang. Nah, dan alhamdulillah saya mencoba meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa, tiba-tiba ketika menyapu lantai, itu emas yang sudah berhari-hari hilang, ternyata dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ketika menyapu lantai, emas tersebut, kalung tersebut diketemukan kembali dengan kondisi emasnya sudah terpotong-potong. Ini kalau orang yang ngambil, ini tidak mungkin jadi terpotong-potong, mungkin saja dijual ke toko emas. Ini emasnya sudah terpotong-potong sekitar ukuran segini nih, segini terpotong-potong. Akhirnya ya tidak bisa dipakai, walaupun memang kembali tapi tidak bisa dipakai. Akhirnya ya dijual sajalah ke toko emas walaupun dengan harga yang memang tidak sesuai. Tapi alhamdulillah bisa kembali emas kalung tersebut. Kemudian apabila kita ingin membantu orang lain yang kehilangan, bagaimana caranya? Nah, mungkin ada orang yang kehilangan barang yang berharga kemudian datang kepada kita, Pak Ustadz atau Pak Kiai atau Amang atau Bang, saya nih hilang barang. Apa yang hilangnya? Misalkan dompet. Ini bagaimana caranya? Kita tidak usah capek-capek, kita tidak usah bingung-bingung, bacakan saja doa yang Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad sebanyak 3210 kali. Akan tetapi setiap 100 doanya diganti. Doanya bagaimana? Doanya seperti ini. Allahumma jma' baina. Nah, baina sebutkan orangnya. Si Anu misalkan. Misalkan si Udin misalkan. Allahumma jma' baina Udin wa baina dhallatihi bi khairin innaka ala kulli syai'in qadir. Nah, seperti itu. Jadi doanya yang setiap 100, kalau untuk diri pribadi, Allahumma jma' baini wa baina dhallati bi khairin innaka ala kulli syai'in qadir. Untuk orang lain, apabila mungkin kita ingin membantu mereka yang kehilangan, maka doanya diganti. Allahumma jma' baina, siapa nih yang hilang? Misalkan Alexander atau misalkan Bang Sarwo misalkan. Allahumma jma' baina Sarwo wa baina dhallatihi bi khairin innaka ala kulli syai'in qadir. Nah, itu setiap 100 dibaca seperti itu. Maka insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, barang yang hilang tersebut akan Allah Subhanahu wa taala kembalikan. Walaupun misalkan ternyata waduh saya sudah membaca ini akan tetapi tidak juga Allah kembalikan. Ingat, Allah Subhanahu wa taala mengatur sedemikian rupa dengan kehendaknya dan dengan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala akan ditimbulkan untuk kita, akan diberikan untuk kita. Apabila sudah berdoa akan tetapi tetap tidak Allah kembalikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganti barang yang hilang tersebut dengan barang yang lebih berkah dan lebih baru dan lebih berkah untuk Anda dan keluarga. Jangan Anda kecewa. Karena apa? Karena Allah hilangkan barang tersebut dari Anda, banyak hikmahnya. Di antaranya mungkin ketika Anda mungkin hilang uang dari 1 juta, hilang 200.000 misalkan. Maka yang 200.000 itu bisa jadi Allah rebut karena Allah Subhanahu wa taala sayang kepada Anda. Mungkin saja Allah mengetahui yang 200 tersebut tidak halal untuk Anda.
Sehingga karena saking sayangnya Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak rela diri Anda termasuki oleh barang-barang yang haram. Mungkin yang 200 tersebut itu Allah nilai haram untuk kamu. Karena kamu mungkin mengambilnya atau berusahanya tidak halal. Misalkan 200.000 tersebut tidak halal untuk Anda. Karena Allah sayang kepada Anda, yang 200 tersebut oleh Allah direbut dengan cara yang pertama mungkin saja dicopet, mungkin saja hilang. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak rela diri Anda dimasuki oleh barang-barang yang haram. Apalagi istri Anda, apalagi anak Anda mungkin dimasuki oleh barang-barang haram. Saking sayangnya Allah tidak rela. Seperti halnya Anda memiliki anak. Ketika memakan roti, kemudian roti tersebut terdapat kotoran ayamnya. Apakah Anda biarkan? Tentu Anda akan merebut roti yang terdapat kotoran ayam tersebut. Kenapa? Karena Anda sayang kepada anak Anda. Silahkan logikakan dengan hal-hal tersebut. Ketika Anda memiliki uang ternyata tiba-tiba hilang. Nah, mungkin saja Allah Subhanahu wa taala merebut karena di situ ada terdapat kotoran-kotoran yang tidak Allah ridhoi untuk masuk ke dalam diri kita. Dan nantinya Allah akan mengganti dengan uang yang lebih berkah dan lebih halal. Dan kita pun kepada anak mungkin roti tersebut kita rebut dan akan kita ganti dengan roti yang lebih berkah, dengan roti yang lebih bersih dan bergizi. Ini adalah logika-logika yang ulama sampaikan kepada kita, mudah-mudahan bisa kita fahami. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat dan saya doakan bagi Anda yang mungkin memiliki barang yang hilang, mudah-mudahan segera Allah Subhanahu wa taala kembalikan. Kalaupun tidak Allah kembalikan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan segera mengganti dengan barang yang lebih berkah dan lebih halal. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.